Assalamualaikum kawan-kawan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel Yasin Mustafa. Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah summa alhamdulillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la nabiyya ba'dah. Sahibul maqasid, sahibul bait, Bapak Firdaus sekeluarga, Kakanda Anwar Huda, dan kedua mempelai pengantin Mas Asa dan Mbak Fitri. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bil iktisar badhe kawula ringkas kemawon. Sejak dulu sampai hari ini nek jare tiyang Brebes kuno niku wonten ujar-ujar unen-unen. Saben ketemu pengantin anyar tulisane selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Oke, sampai dinten iki mesti ana omongan aja kowe. Kenapa orang zaman dulu sampai punya ujar unen-unen kados ngoten niku? Rumah tangga diibaratkan seperti perahu yang berjalan di atas air. Nopo maknane? Bukan sekedar mung jot-jotan tok, Pak. Di perahu kan anggen dermaga niku kena ngomong kan jot-jot ngono. Jadi ke Mas Asa, ini ponakan saya soalnya. Hidup rumah tangga bukan hanya sekedar jot-jotan tok. Arise kita iya masih nang dermaga. Kan ngoten. Kumpulkan bekal yang terbaik panjenengan, karena kapal sebentar lagi akan keluar dari pelabuhan menuju lautan lepas, sining laut laka prapatane. Hati-hati. Andai kata nahkoda tidak cerdas, nahkoda nggak mampu mengendalikan bahtera perahu yang besar, berapa banyak perahu yang tenggelam di tengah jalan, Pak. Eling-eling Mas Asa, Mbak Fitri, ning laut we tidak disangka-sangka ana angin gede sing wetan. Omongane tangga sih ya. Ana ombak luwih dhuwur ketimbang praune. Kan ngoten. Gujreg dan lain sebagainya. Arise kita iya wong arep prau ning dermaga ya jat kayak gitu. Tanpa capar, nahkoda harus cerdas. Nahkoda sekarang punya peralatan canggih, ada internet, GPS, kompas digital dan lain sebagainya. Zaman kemian boten. Tanpa kompas, tanpa internet, cuman dengak maring dhuwur tok. Lintang kemukus mbak ngendi, lintang kebom mbak ngendi, ngeten lho. Dia akan tahu Tegal Sari mesti bangkan. Padahal temen kombotoran perapatan. Apa artinya? Inilah ayat yang tadi dibacakan, wa min ayatihi, lan setengah iki saking kuasane Gusti Allah. Rumah tangga itu karena kuasane Gusti Allah. Kalau kepengen rumah tangga panjenengan Mas Asa, Mbak Fitri, sakinah, memperoleh nikmat mawaddah warahmah, nggak ada jalan lain, nurut karo kuasane Gusti Allah. Berapa banyak hidup orang berumah tangga gara-gara orang nurut karo perintah Gusti Allah, karo kuasane Gusti Allah. Dia tidak akan pernah memperoleh kenikmatan apa yang disebut mawaddah, apa yang disebut dengan rahmah. Karena dari tafsir yang pernah saya baca, rujukan-rujukan yang ada, mawaddah warahmah itu sesungguhnya disediakan oleh Allah nanti besok di sorga, bukan hari ini. Kalau hari ini mawaddah ya tak saiki ya nanti ya karena apa ya mawaddah saiki ngono lho.
Dajjal engko anak papat putu loro matane ora weruh nengkon. Kan ngoten. Jadi semua ngoten lho Pak. Pokoknya mawaddah warahmah itu aslinya disediakan oleh Allah nanti di surga. Jadi rumah tangga yang sakinah yang akan memperoleh mawaddah dan warahmah niku, memperoleh rahmat dari Allah, itu enggak ada lain rumah tangga yang nalikane teng dunya niku nurut ning kuasane Gusti Allah. Buktinya apa? Nahkoda ketika mengendalikan bahtera ndeleng lintang, lintang niku kuasane Gusti Allah. Sehingga nek langkah lintang mangsa anjoga ning pulau tertentu, mboten saged. Niku ngoten. Yang pakai internet sekalipun, yang pakai GPS sekalipun, lo kalau kemudian listrik mati, mau pakai apa jajan? Kan nggak ada. Baterai nggak ada dan sebagainya. Kecuali kalau ndeleng karo kuasane Gusti Allah. Ndeleng lintang, anjok Pak. Sumatera anjok, Kronjo, Jakarta ya anjok, kan? Itulah kehebatannya nahkoda. Nah, cuman nahkoda itu nggak sendirian. Ada co-pilot, ada penumpang. Sehebat-hebatnya nahkoda, anggar penumpangnya ngebor kapal, bolongi perahu, ya banyu mancing sing kelelep dudu mung sing bolongi tok. Bahasa bulaka wong desa, sugia kaya ngapa wong lanang anggar wadon pedaringan bodol. Bahasa wong tua tak paham. Nggih. Rumah tangga mesti mboten lancar. Oke, orang paham kok takon. Karo baik. Kalau takon karo banyak kena baik iki kae. Iya kan baik. Para rawuh jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Quran itu rumah tangga dibagi namung sekawan. Singkat mawon, rumah tangga sakinah ciri-cirine kaya dongane lebene, dongane pemulu, dongane kiyaine, dongane ustadze. Orang ning kampung, orang ning desa mesti dongane siji. Allahumma ij'al hadal arusain ij'al wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Adam wa Hawa. Ngeten wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Niku ngoten. Kenapa kok yang dicontohkan Nabi Adam Siti Hawa, yang dicontohkan kok Nabi Yusuf, Nabi Siti Zulaikha, yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah? Karena contoh rumah tangga sing lanang wadon cara wong Tegale loro-lorone gelem ibadah. Wis ketok. Jadi urusan kangelan Pak, angger ning Tegal teng mriki tuliana rumah tangga lanang wadon gelem ibadah, insyaallah dengan dungane panjenengan jadi rumah tangga sing sakinah. Rumah tangga sakinah oli nikmat mawaddah warahmah. Siji ayatnya mau sing dibaca. Rumah tangga yang kedua itu ditulis di dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim niku surah sing nomor 66 cara baik balak liyo ya dia 66 ngono lho. Nomor 66 ayat nomor 10. Contohnya apa? Rumah tangga sing lanange ibadah wadone ora. Ya untung lah kamu wadon ya, wong lanang kabeh tak deleng. Lanang ibadah wadone mboten. Jare Gusti Allah teng Quran surah At-Tahrim ayat 10 itu dikatakan begini. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Daraballahu masalan wis netepaken sapa Allah Subhanahu wa taala kehidupan urip rumah tanggane menungso lilladzina kafaru iki contoh khusus kanggo golongane wong-wong sing padha ingkar maring Gusti Allah. Contohnya sinten? Imra'atan Nuhin. Satu, istrinya Nabi Nuh. Wa imra'atan Lutin. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Coba bayangkan Pak, sekelas Nabi terima wahyu, memperoleh risalah, wong soleh, duwe bojo ora gelem ibadah. Minta ragen, Tegal, panggung Nabi Dudu, Ustaz Boro-Boro, waduh kaya ngapa? Kuwi digawe kelasnya Nabi, Pak.
Ini contoh Quran loh, bukan mengecilkan panjenengan, bukan. Ini Quran contohnya. Lu kelasnya Nabi baik dicontohkan oleh Allah, duwe bojo ora gelem ibadah. Nabi Nuh punya istri, tapi istrinya sampai mati, sejak pertama dinikah sampai meninggal dunia. Karena meninggalnya istrinya Nabi Nuh itu kelelep kena banjir bandang, betul Pak? Mulane awas hati-hati Mbak Fitri. Anggaran wong wadon ora gelem ibadah, lanang yang keteng ibadah wadon ora mati dingin. Orang betul-betul contohnya kayak masih Nabi Lut istrinya mati duluan. Kenapa? Kena gempa bumi, tanah longsor, umai Nabi Lut kurukan, Nabi Lutnya selamat, istrinya mati. Betul, kubur urip-uripan. Kan berarti mati dingin. Wes, itu rumah tangga yang kedua. Lanang ibadah wadone ora. Nauzubillah min. Iya. Yang ketiga diwalik. Wadone ibadah, lanang ora. Ayo meseme akeh. Sing wadon cara wong Tegal jamiahan kenteng, yasinan kenteng, marhabanan kenteng ya. Di pengajian rutin ya kenteng, sampai kan jamaah kenteng. Sing lanange cara wong kampung ngene blek kesunu Pak. Nggih, cara wong Tegal apa pede? Waduh bae blek kesunu, Masya Allah. Ini yang dicontohkan siapa? Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Ternyata yang dicontohkan itu adalah imra'ata fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Kenapa kok yang dicontohkan istrinya Raja Fir'aun? Karena istrinya Raja Fir'aun berkah ngopeni cikal bakal Nabiullah Musa alaihissalam, karomai Nabi Musa, istrinya Raja Fir'aun menjadi ibu angkatnya Nabi Musa. Kan begitu? Karena menjadi ibu angkat sejak Nabi Musa bayi abang kocak cara wong Tegal sampai dewasa, sampai nubuah, sampai dados nabi, luar biasa ibadahnya, tunduk iman marang Gusti Allah. Tapi sing dadi lanange Fir'aun suaminya, apa yang terjadi? Sejak istrinya itu mendapatkan mengadopsi Nabi Musa sampai nubuah, Fir'aun malah menjadi suami yang kejam, pemimpin yang dolim. Wis ora karo kawatatane lah. Lanange ora gelem ibadah, wadone kendeng ibadah. Niku ngoten. Lane bukan Tegal anak, Kisoil Fir'aun Tegal katon kabeh anak. Wadone ibadah kendeng, lanange buru-buru. Nah, yang terakhir Pak, nuwun sewu. Kalau yang pertama sakinah satu ayat saja tadi. Yang kedua suami ibadah wadon ora ya satu ayat. Yang ketiga wadon ibadah suaminya nggak mau ibadah satu ayat. Tapi yang keempat ini yang paling repot, yang paling terjelek, yang paling negatif. Kenapa? Loro-lorone lanang wadone kompak ora gelem ibadah. Babar belas ditulis di dalam Quran bukan satu ayat, tetapi 5 ayat khususon. Betul loh. Kenapa saya katakan khususon? Karena dari 5 ayat dikemas menjadi satu surat, namanya surah Al-Lahab. Zaman kulo cilik ke surah Al-Lahab bunine surat Tabat. Karena ngger traweh tuli maca surat Tabat, bocah cilik keprok kabeh. Traweh pragat sih, Pak. Kata orang gemui-gemui aja orang tuh traweh sih dia. Kita nyampe dengan lagi zaman cilik kan enggak. Semuanya imam ini Tabat yada abi lahab wa tab. Pragat traweh pragat ngomong Pak. Deling-eling gemui lagi cilik. Bon. Coba kita lihat surah Al-Lahab itu 5 ayat. Ayat yang pertama saja sudah membuktikan bahwa satu, Tabbat yada abi lahab wa tab. Satu ayat saja. Tabbat maknanya nek jare pondok pesantren niku ciloko mencit. Ciloko wis berantakan, mencite kaya ngapa? Ada tuh. Sinten sing ciloko? Yada abi lahab wa tab.
yaiku kasab usahane uripe Abu Lahab, watab lan bener anggun cilakane si uripe Abu Lahab niku. Ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir itu begini Pak. Kenapa Abu Lahab ditulis tabate ping kalih? Pertama awal ayat tabat, yang kedua watab terakhir gitu. Itu kan sama-sama maknanya cilaka kabeh lorono. Jadi awalnya cilaka, akhirnya cilaka dalam satu ayat yang pertama. Itu penafsirannya ada dua. Semua ulama tafsir ada dua. Dimulai dari tafsirnya Ibnu Abbas sampai yang paling modern itu dua. Satu, tabat yang pertama itu cilaka nggo awake Abu Lahab derek. Watab wawu atof niku wamroatuhu, berarti bojone yo melu cilaka. Ning ndi bae jaman saiki anggar lanang wadon lho gelem sembayang, ya geseng bareng-bareng ngono lho pemaksude. Ya bareng-bareng cilaka. Niku ngoten lho. Kehidupan rumah tangganya mesti akan penuh dengan kerugian-kerugian. Tafsir yang kedua, tabat yang pertama itu adalah cilaka dunia. Dari mana penafsiran ulama mengatakan tabat yada Abi Lahabi wa tab, kok cilaka dunia yang pertama? Karena melihat kata yadun, tangan itu. Jadi cilakanya Abu Lahab itu katon ning dunyane pertama. Dunyane mesti cilaka. Ngoten lho. Watab, nah wawe tetap atof ning mriki napa? Wal akhiratu, lan akhirate melu-melu cilaka. Jadi wong angger ora gelem ibadah, kowe cilaka dunia, cilaka akhirat. Pun. Sekarang yang ketiga ada penafsiran penjelasan. Nopo maknane cilaka akhirat, nopo maknane cilaka dunia, kan begitu. Dijawab oleh banyak ulama ahli tafsir, salah satunya Imam Ghazali. Imam Ghazali niku mengatakan begini, kalau cilaka akhirat maknane namung setunggal, diobong ning geni neraka. Saja mau ning geni neraka cilik geni aja saya bawa dobongnya wis geseng masa buruk. Cilaka akhirat itu dibakar di neraka. Tapi kalau cilaka dunia ternyata tafsirannya multi tafsir, artinya banyak pengertian. Contoh, jadi bujang, lahir, menungso, cacat, tidak sempurna dan lain sebagainya, itu cilaka dunia. Kemudian orang ketemu jodoh-jodoh, jomblo, bisa lawas-lawas ngono ya, cilaka dunia. Kawin pisan kalau ora duwe anak-anak, cilaka dunia. Barang rumah tangga usahane bangkrut, utang bae pirang-pirang dan lain sebagainya, usaha ya kangelan, melarat dan lain sebagainya, cilaka dunia. Betul. Nah, sekarang menurut Imam Al-Ghazali, cilaka dunia niku sakiyun fid dunya, itu di ranking itu disusun ngoten lho, dari tingkatan yang terendah naik dan yang paling puncak cilaka, Imam Ghazali mengatakan miskin itulah cilaka yang tertinggi dalam hidup di dunia. Betul apa? Melarat. Jadi bagaimana kesimpulannya? Abu Lahab dan istrinya hidup berumah tangga wis melarat, orang gelem sembahyang. Wis kaya apa? Melarat, orang gelem sembahyang. Wis kaya sombong bisa niki. Nauzubillah. Maaf. Jadi mohon ini jadi perhatian. Mas Asa, Mbak Fitri, ini saudara-saudara kita semua. Ning kene minta ragen ya. Oh, bangun liburan. Saya memperoleh penjelasan ini wajah-wajah semua yang hadir ini papat-papate anak kabeh Mas Asa. Yakin lengkap. Nomor kah? Ya usah tak tutup kena. Sing lanang wadone kendeng sembayang anak. Sing lanang edok sembayang wadone ora, ya anak kae mangkana. Sing diwalik wadone sembayang tapi lanange ora, ya anak. Malah sing loro-lorone ora sembayang. Sekarang tinggal panjenengan Mas Asa, Mbak Fitri, mau pilih hidup rumah tangga yang seperti apa? Kalau yang pengen sakinah, nggak ada lain. Diberkati doa dari semua yang hadir ini, panjenengan didoakan menjadi rumah tangga yang sakinah, memperoleh nikmat mawaddah
warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk ponakan saya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.